Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Yogi Siwali. Jadi kesempatan kali ini kita akan belajar terkait fluida statis. Jadi kita akan kupas tuntas dari apa itu fluida statis dan bagaimana hubungannya tentang dengan hal-hal lain gitu. Kita akan langsung saja. Ya, tujuan belajar kita pertama, kita mengharap peserta didik dapat menjelaskan definisi serta konsep dari fluida statis itu sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan fluida statis pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tekanan hidrostatis terhadap kedalaman fluida. Nanti kalau kita cukup waktunya, kita akan lanjut ke tekanan hidrostatis terhadap bisa dengan massa jenis fluida, bisa dengan percepatan dari gravitasi. Lanjut ya. Nah, ini pokok bahasan kita. Kita akan bahas terkait definisi fluida statis. Terus kita nanti akan lanjut ke tekanan hidrostatis. Terus kita akan lanjut ke, nah ini yang ketiga, hubungan dari tekanan hidrostatis dengan kedalaman fluida, massa jenis fluida, dan percepatan gravitasi di mana fluida itu berada. Oke, kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Fluida statis adalah zat fluida atau zat yang dikatakan mengalir. Itu dia dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Nah, contohnya itu adalah seperti peristiwa benda mengapung, benda melayang, atau mungkin benda yang tenggelam. Terus kalau teman-teman perhatikan, kalau misalkan teman-teman menyatukan antara minyak dan juga air, itu kan tidak bisa menyatu, pasti minyak akan di atasnya. Nah, itu adalah salah satu peristiwa dari fluida statis. Selanjutnya kita akan bahas terkait tekanan hidrostatis. Nah, dirumuskan dengan P, ada juga dengan PA. Itu tekanan hidrostatis didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda setiap satuan luas. Nah, kalau misalkan pada fluida statis, berarti ini terkait juga nanti dengan kedalaman. Ini ada rumusnya ya. Kita silakan dibaca sendiri rumusnya. Nah, ini ada contoh soal. Ini buat latihan kita bersama-sama ya. Jadi ceritanya itu ada seorang penyelam yang dia menyelam pada kedalaman 3 meter dengan massa jenis air itu ρ-nya itu 1000 km per meter kubik, dan percepatan gravitasi itu karena di bumi kan jadi 10 Newton per kilogram. Nah, yang ditanyakan berapa tekanan hidrostatisnya. Itu silakan teman-teman kerjakan nanti setelah ini ya. Lanjutnya kita akan mengetahui bagaimana hubungan tekanan hidrostatis terhadap hal-hal lain tadi, kedalaman, terus jenis fluida, dan juga percepatan gravitasi. Nah, ini ada link dari medianya, PET simulator. Silakan teman-teman buka. Kita akan coba bedah bersama-sama ya. Ini saya juga buka fluida PET simulatornya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Pertama-tama kita di sini melihat ada cekungan untuk kolam ya. Ini caranya, kita isi air supaya full terlebih dahulu. Kita isi air sampai penuh. Oke. Nah, coba kita ini ada ruler, silakan dicentang. Ini untuk mengetahui kedalamannya. Ini kita dari sini, dari permukaannya 0 ya. Ini 3 meter. Nah, kita bagi juga kedalaman ini menjadi per meter juga. Nah, seperti ini. Di sini ada jenis fluida, massa jenis fluida, ρ-nya 1000 kg per meter kubik. Biarkan dulu begitu.
menerapkan gravitasi 9,8 ya bisa teman-teman pakai 9,8 atau langsung 10 meter per second kuadrat ya. Dan kita pakai 9,8 terlebih dahulu. Nah, pertama kita ingin mengetahui bagaimana hubungan dari tekanan hidrostatis terhadap kedalaman terlebih dahulu. Nah, ini ada alat yang bisa mengukur tekanan hidrostatis di sini, bisa kita geser-geser. Nah, terus kita akan coba pasangkan di setiap kedalaman. Bagaimana nanti hubungannya, apakah semakin dalam berarti tekanannya semakin tinggi atau bagaimana, kita coba sama-sama di sini ya. Oke, jadi coba kita pasang dulu ini di meter ke 0. Nah, silahkan dicatat. Kira-kira seperti ini. 102,345 kPa sudah catat. Kalau sudah, turun lagi sini di meter ke 1 dapat di 111 kPa kilo pascal. Turun lagi, coba kita ke kedalaman 2 meter, naik lagi 121 kilo pascal. Naik lagi kita ke paling dasar 3 meter. Sini ya. Kita dapat sekitar 130 kilo pascal. Artinya teman-teman, kalau tadi dilihat dari 0 meter ke 0 sampai meter ke 3, ini tekanan hidrostatisnya berangsur-angsur naik seiring dengan dalamnya suatu tempat di mana fluid itu berada. Jadi ketika kita di laut, semakin dalam kita menyelam, maka semakin besar juga tekanan hidrostatis yang kita rasakan. Nah, itu kita sudah selesai untuk mencari hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman. Oke, selanjutnya karena kita sudah selesai menentukan tekanan hidrostatis dengan kedalaman fluida, kita sekarang akan melanjutkan dengan menentukan tekanan hidrostatis dengan mengatur dari jenis fluida dari rho-nya. Kita reset, kita isi kembali air pada kolam ini. Nah, coba di sini kita tentukan sedikit, jangan kita ubah-ubah. Pada fluida, pada jenis fluida 1000 kilogram per meter, tentukan tekanan hidrostatisnya 117,904 kilo pascal. Nah, coba kita naikkan jenis fluidanya, kita naikkan kebanyakan terjadi. Kita coba di 1206, naik kayak hidrostatisnya naik 121 kilo pascal. Coba kita naikkan lagi ke mentok 1400. Nah, naik lagi kan terus 124,867 kilo pascal. Nah, ini artinya bahwa semakin besar jenis suatu fluida, maka tekanan hidrostatis yang didapat itu akan semakin besar juga. Jadi ketika teman-teman menyelam pada minyak dan air, karena tekanan rho-nya dari kedua fluida itu lebih padat air, maka teman-teman akan merasakan tekanan hidrostatis yang lebih besar di air daripada teman-teman menyelam minyak. Oke, kita sudah selesai hubungan antara tekanan hidrostatis dan juga jenis fluida. Sekarang kita akan menentukan bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dengan pertukaran gravitasi. Itu bisa mempertanyakan bagaimana kalau kita menyelam pada fluida yang di bumi dan fluida yang sama ketika kita di bulan. Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Kita akan cari sama-sama.
Oke, yang pertama sudah kita lakukan, sudah isi file airnya. Yang kedua kita tentukan pressure meternya pada tempat tertentu. Jadi jangan kita ubah-ubah. Yang kita ubah-ubah sekarang adalah di sini, di konstanta gravitasi. Di sini kita karena di bumi di 9,8 meter per kuadrat. Nah, kita coba melihat bagaimana kita kalau di Mars. Apakah kita akan mengalami tekanan gravitatis yang turun atau naik, gitu ya. Coba kita ke Mars. Nah, bisa dilihat tadi di bumi sekitar 100-an kilopascal. Kalau kita ubah ke Mars yang konstanta gravitasinya 3,7 meter per sekali kuadrat, kita hanya merasakan 44,810 kilopascal, artinya turun jauh begitu. Nah, kita coba lagi ke Jupiter. Jupiter memiliki konstanta gravitasi 24,9 meter per sekon. Nah, di sini tinggi sekali, ada 300,743 kilopascal. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi konstanta gravitasi suatu fluida, maka akan semakin tinggi juga tekanan hidrostatis yang dimilikinya. Jadi ketika kita menyelam di bumi, maksudnya di air yang ada di bumi, dan kita menyelam di air yang ada di Jupiter, maka kita akan merasakan tekanan yang lebih besar ketika kita di Jupiter. Seperti itu. Oke, mungkin silakan tadi PR-nya dikerjakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Kita sudahi pertemuan kali ini tentang bahasan fluida statis. Semoga video ini dapat menjadi bahan teman-teman untuk belajar dan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.